bergabung, yang new member dari SmartX ini, kami persilakan untuk mengambil tempat yang santai, sesantai-santainya, karena nanti sesaat lagi robot online preview akan kami mulai. Terima kasih. Aku bisa ganti kan? Iya. Saya bisa ganti. Aku belajar. Aku warnain belajar tuh. Kamu warnain belajar. Ya, kami update kembali malam ini peserta yang sudah bergabung mencapai 540, semakin naik ya. Kita masih menunggu teman-teman yang lain ya, biar nanti penjelasan Rob ini akan maksimal buat semua yang ikut serta malam ini. Dan kami persilakan juga untuk teman-teman atau calon member dari SmartX untuk bisa juga bertanya, tapi di kolom chat yang sudah kami siapkan, di kolom tanya jawab yang nanti bisa langsung diketik ya, yang nanti di mana dalam program akan kami jawab. Ya, sekali lagi selamat bergabung buat teman-teman. Jumlah peserta sudah hampir 600 sesaat lagi. Jadi kita masih tetap menunggu. Kalau boleh kita akan mulai pukul berapa? 19.45, Bro Reza? Ya, langsung kita mulai aja, Pak. 19. Sekarang udah bisa mulai sebenarnya. Oh, sekarang udah bisa mulai. Baik. Jadi dengan peserta mendekati 600 ya. Ya, Pak. Baik. Karena nanti bakal lebih banyak ditanya jawabnya sih. Siap. Oke kalau gitu. Baik, sekali lagi selamat malam buat teman-teman semua dan calon member dari SmartX. Selamat datang di ROP, Robot Online Preview ya. Acara ini malam ini khusus berlaku untuk umum. Jadi siapapun yang bergabung malam ini yang belum tahu seperti apa, saatnya semua teman-teman Bapak Ibu mengetahui dengan detail penjelasan program dari Robot Online Preview ini. Yang dimana pastinya ternak duit panen profit. Yang seperti di poster yang sudah disampaikan. Dan program ini supported by Podosugi ya. Di mana malam ini kita akan membahas secara khusus ya mengenai target kerja dan cara kerja serta paket dan keuntungan yang didapat dari kita bergabung join as a member ya. Dan pastinya Bapak Ibu di bisnis trading ini pasti memikirkan juga mengenai resiko dan manajemen. Nah, itu juga akan kami bahas secara khusus sehingga nanti akan lebih jelas mengenai resiko dan manajemen yang dilakukan. Tapi sebagai opening pembuka, saya mau pantun dulu sebentar buat teman-teman, bikin semangat yang baru pulang kerja, yang baru sampai, yang masih di jalan. Saya mau bikin pantun nih, jalan-jalan ke pasar baru, pede aja pakai sendal jepit. Bikin SmartX akun baru, semoga selalu profit. Amin. Hari ini kita profit, menutup Februari dengan cantik ya, menutup sangat baik, pencapaian 13%. Jadi sesuatu yang luar biasa, yang dimana kita bergabung di dalam trading Forex yang kita lakukan. Dan malam ini khususnya sesuatu yang luar biasa karena kita menghadirkan profil dari para pembicara rock kita yang sangat spesial, khususnya yang saya bahas nih, speaker pertama nih, luar biasa nih, Bro Reza Paten. Wow, dengan level pencapaian sekarang Ruby. Saya menyebutnya dia adalah generasi millennials yang hanya mau disebut sebagai pengusaha voucher. Waduh, apa itu pengusaha voucher? Nanti dari anak millennials ini akan menjelaskan voucher apa yang dia jual sehingga dia berhasil saat ini dalam 2 tahun menduduki posisi Ruby. Dan juga malam ini tidak lupa kita akan menghadirkan
3 testimoni kita. Ini luar biasa sekali, Bapak Ibu, karena bisnis ini dari semua golongan, dari semua generasi ya. Ada hadir bersama kita Bapak Edi Sutanto dengan level yang sudah dicapai Topaz. Nah, beliau ini adalah wira swasta. Kita akan dengerin bersama nih apa yang sudah dicapai oleh beliau di dalam bisnis trading ini. Kemudian juga ada testimoni berikutnya dari Bapak Frederick Yulianto W. selaku pencapaian Safir. Nah, beliau ini yang saya bilang latar belakang berbeda lagi. Beliau adalah distributor obat dan juga apoteker serta trader saham. Nah, ini yang luar biasa nih. Nanti kita dengerin juga dari beliau. Seperti apa nih beliau sudah bergabung bersama kita. Dan testimoni berikutnya nanti ada dari Pak Richmond P. Tambunan selaku promotor. Nah, beliau ini lebih unik lagi. Beliau adalah dosen. Nah, kita juga akan dengerin nih dosen bergabung dalam bisnis trading yang sudah kita lakukan bersama-sama nih. Seperti apa? Nah, Bapak Ibu, itu tadi profil dari pembicara kita Rob malam ini. Tapi sekilas saja saya ingin memberitahukan mengenai background dari bisnis trading kita. Bisnis ini dinaungi oleh PT SMI 2 tahun 4 bulan sudah berjalan. Jadi Bapak Ibu yang baru tahu bisnis ini, jangan khawatir, bisnis kita ini sudah berjalan 2 tahun 4 bulan. Yang artinya ini menjadi sebuah konsistensi bisnis yang bisa kita percaya. Dan pastinya saya hanya jelasin singkat bahwa punya kantor pusat di Jakarta Soho Capital, kemudian juga dengan cabang Surabaya dan Pasar Medan, Bandung, Belitung, dan yang pastinya spektakuler newsnya adalah segera dibangun headquarter PowerNet 89 8.000 meter persegi di BSD tahun ini, yang artinya ini membuktikan integritas dari perusahaan PT SMI untuk membuktikan komitmennya terhadap bisnis trading yang sudah berjalan selama ini. Nah, sekilas juga saya ingin memberikan bahwa kita ada di industri 4.0, yang artinya kita ada di era digital Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu bilang sekarang, kok bisa ya ada robot melakukan trading? Ya, karena kita berada sekarang di era digital yang dimana semua ini serba autopilot. Yang artinya apa? Kita ini sekarang kalau melakukan sebuah bisnis trading pun bisa dilakukan secara auto trading, yang bisa membuat kita juga lebih tenang dan membuat profit yang lebih maksimal. Dan saya juga teringat dengan kata-kata dari Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, bahwa beliau selalu menyatakan sebuah statement, aset di negara maju dibekerjakan sehingga sumber daya di sana bisa menikmati gaya hidup. Sedangkan di Indonesia, aset masih banyak yang menganggur, alias tidak diapa-apakan. Nah, itu yang menjadi saya juga bergabung, karena saya tahu bahwa aset saya juga harus dipekerjakan sekarang di era digital. Nah, sekarang mau jelas lebih tahu lagi mengenai apa itu bisnis robot trading, saatnya kita mempersilahkan speaker generasi milenial kita, Bro Reza Paten, dengan pengusaha voucher yang akan menjelaskan apa bisnis ini. Silakan, Bro. Oke, selamat malam para teman-teman sekalian. Wah, saya udah lama loh nggak ngisi Zoom ya. Jadi ini akhirnya saya bisa ngisi Zoom lagi karena posisi memang lagi di Jakarta ya. Jadi bisa ngisi Zoom. Oke, kita langsung mulai aja untuk preview hari ini. Saya akan share screen dulu. Oke, saya akan pilih ini. Dan saya akan pilih ini. Oke, sip. Oke, teman-teman, selamat datang di acara penjelasan ternak duit panen profit ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan informasi mengenai bagaimana sih caranya supaya kita nanti bisa ternak duit hingga hasil akhirnya kita bisa panen profit. Oke. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ingin tanya nih sebenarnya. Di antara kita yang sekarang lagi online, lagi merhatikan Zoom, ya kan? Ada yang mungkin sekarang aktif atau mungkin pernah melakukan trading. Ya. Kenapa? Karena saya tanya seperti itu, karena memang trading ini sekarang lagi ngetren, teman-teman. Wah, lagi ngetrennya luar biasa. Ada yang namanya trading saham, trading komoditas, trading cryptocurrency, ya, trading mata uang. Itu lagi happening banget zaman sekarang. Kenapa? Karena kalau saya perhatikan di sosial media, baik di YouTube, Instagram, TikTok, banyak sekali influencer-influencer yang sedang membicarakan hal tersebut, ya. Ada salah seorang influencer, dia cerita mengenai bagaimana caranya trading saham. Wah, ada juga salah seorang influencer, dia cerita juga keuntungannya dia melakukan trading cryptocurrency. Ada juga seorang influencer ya yang dia beli barang-barang mewah, ternyata dia cerita kalau dia mendapatkan itu dari trading mata uang atau forex, ya. Kenapa kok lagi ngetren? Karena di masa pandemi seperti ini ternyata banyak sekali orang-orang itu yang mencari bagaimana caranya bisa mendapatkan penghasilan tambahan meskipun hanya dari rumah. Nah,
Caranya supaya kita hanya bisa dari rumah, ya, misalnya contoh kita hanya bisa bekerja dari rumah pun, salah satu alternatif yang terbaik saat ini adalah trading, teman-teman. Kenapa kok trading nih? Saya kasih datanya, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya ada yang namanya trading saham, komoditas, cryptocurrency, ini saya gabung jadi satu, oke? Saya gabung jadi satu, itu total transaksi hariannya itu sebesar 6,6 triliun dolar per hari, teman-teman. Luar biasa nggak? 6,6 triliun dolar dalam waktu satu hari, teman-teman. Oke, itu totalnya nih. Ya, kebayang nih berapa angka nolnya. Nah, dari 6,6 triliun ini tadi, 3,2 triliunnya itu berasal dari trading forex. Ya, jadi data di atas itu data diambil dari Wikipedia pada bulan April 2019. Artinya, ya, hampir 50%-nya itu berasal dari forex, teman-teman. Oke, artinya peluangnya besar atau kecil? Tentu sangat besar, ya. Tetapi ingat, yang namanya peluang itu pasti ada juga risikonya. Jadi itu udah satu paket, teman-teman. Tidak bisa dipisahkan. Jadi kita juga harus tahu, wah peluangnya luas nih Pak, trading forex. Iya, oke. Tapi tetap ada risikonya. Nah, tetapi kembali lagi, memang pada dasarnya semua hal pasti punya risiko. Kalau misalnya teman-teman kerja, risikonya ya PHK. Kalau misalnya teman-teman jualan online misalnya, nyetok barang, risikonya barangnya nggak laku. Atau mungkin teman-teman buka bisnis, ya, risikonya rugi atau bangkrut. Kalau trading apa? Kalau trading teman-teman, ya, 95%, oke, 95% orang yang melakukan trading resikonya loss, teman-teman. Apa? Loss, oke ya. Nah, jadi dari 10 juta trader aktif di seluruh dunia, 9,5 jutanya kalah trading. Bayangin teman-teman. Jadi 95% orang yang melakukan trading ini loss. Dan ini saya tidak membantah, karena memang ternyata benar. Bahkan ada salah seorang influencer, ya, dia bikin video di YouTube, kenapa saya tidak mau trading forex, judulnya. Memang benar, resikonya itu luar biasa. Dari 10 juta trader, 9,5 jutanya itu loss. Jadi resiko loss trading di forex itu 375 kali lipat lebih besar dibandingkan brokernya gagal bayar. Ya, nah lalu apa yang menyebabkan kok orang itu dari 10 juta trader aktif kok bisa Pak? 95% itu kok bisa loss? Itu gimana asalnya? Nah, ternyata setelah dipelajari, setelah diteliti, ada 3 faktor utama, teman-teman. Ada 3 faktor yang membuat seseorang itu ketika trading mayoritas loss. Yang pertama adalah mereka itu tidak punya ilmunya. Ya, jadi yang namanya trading, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, itu harus bisa punya ilmunya. Wah, itu udah nggak bisa. Itu udah hukum mutlak. Kenapa? Ya jelas. Kalau ingin berhasil harus punya ilmunya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita untuk melakukan transaksi, kita nggak bisa hanya asal tebak. Ya, pada dasarnya kan trading itu cuma sederhana. Kapan kita buy, kapan kita beli, dan kapan kita jual. Sesimpel itu. Tetapi untuk menentukan nih waktu yang tepat untuk membeli, jumlahnya berapa, dan waktu yang tepat untuk menjual, jumlahnya berapa, itu butuh ilmu. Ya, yang kedua teman-teman, kenapa kok banyak orang itu loss trading? Karena mereka tidak menyiapkan waktunya. Ya, jadi banyak orang mengira trading itu hanya bisa dilakukan sesempatnya. Ya, boleh dibilang bisa ya, bisa nggak, tapi mayoritas pasti enggak. Kenapa? Karena untuk menganalisa sebuah grafik, membaca berita, hingga akhirnya Bapak Ibu menentukan transaksi tersebut, itu butuh waktu. Makanya kalau kita sering lihat trader itu kerja di depan monitor, ya, dia membaca grafik sehingga nanti dia harus ngitung tuh kapan nih waktu yang tepat, dan itu nggak bisa ditinggal-tinggal karena dia harus nungguin itu grafik. Oke? Nah, yang ketiga teman-teman, meskipun orang itu punya ilmunya, punya waktunya, biasanya seorang trader itu sering loss trading karena tidak mampu mengontrol emosi. Yang dimaksud emosi ini bukan marah-marah, tetapi ketika kita trading, ya, pada waktu profit, ya, jadi emosi itu seperti ini. Kalau profit dia tidak puas, oke.
Kalau loss, dia tidak terima. Oke, kalau profit dia tidak puas, kalau loss dia tidak terima. Nah, ini yang sering dialami orang-orang. Sehingga konsep mau dia punya ilmu sejago apapun, mau punya waktu sebanyak apapun, ujung-ujungnya loss trading karena tidak bisa ngatur emosinya. Oke, nah lalu gimana, Pak? Katanya ada peluang nih di industri forex ya. Tapi kalau misalnya saya nggak punya ilmunya, dan juga saya boro-boro waktu, saya ini udah punya pekerjaan, udah punya bisnis, ya, jadi saya itu nggak bisa nyiapin waktunya, saya juga nggak bisa mengontrol emosi saya. Ada nggak sih solusinya di zaman sekarang ini supaya saya tetap bisa mendapatkan keuntungan dari dunia forex tanpa harus tiga ini? Ada, Bapak Ibu. Oke, solusinya adalah robot trading. Ya, jadi robot trading atau yang sering disebut dengan istilah EA atau Expert Advisor. Sebenarnya ini adalah sebuah software. Jadi jangan bayangin Bapak Ibu robot trading itu seperti ini ya. Ya ini memang gambarnya robot trading benar, tapi bukan robot secara harfiah robot bisa jalan terus di charge terus di kalau rusak bawa tempat servis, bukan. Tetapi yang dimaksud robot trading ini adalah sebuah software. Jadi software ini nanti dia itu kerjanya mandiri, dia akan analisa kondisi pasar. Dan ketika dia menganalisa, dia akan cari peluang nih kapan waktu yang tepat untuk sell, kapan waktu yang tepat untuk buy, seperti itu. Lalu apa untungnya? Kenapa sih kok Bapak Ibu perlu yang namanya robot trading? Karena robot trading ini bisa berjalan secara otomatis, ya, 24 jam 7 hari tanpa mengenal lelah, ya. Jadi untuk menganalisa itu udah serahkan semuanya ke robot. Bayangin. Jadi robot ini punya ilmunya, waktunya bekerja secara otomatis, dan yang paling penting adalah robot itu tidak baperan. Tidak baperan. Tahu baperan Bapak Ibu? Baperan ini bawa perasaan. Karena robot kan tidak punya perasaan, alias dia tidak ada emosi. Semua hanya bekerja berdasarkan logika. Ya, oke. Nah, dan yang paling seru, kenapa kok Bapak Ibu? Disinilah kenapa kok saya perkenalkan yang namanya Smart Expert Bapak Ibu. Robot trading ini di Smart Expert itu robot tersebut berlaku seumur hidup Bapak Ibu. Oke? Berlaku seumur hidup. Ya. Jadi free upgrade, free maintenance. Oke? Gimana cara memulainya? Sederhana. Nanti Bapak Ibu cuma tinggal isi depo tradingnya, lalu koneksikan robotnya, nikmati profitnya. Iya. Jadi nanti udah urusan masalah dia nanti baca grafik lah, menganalisa kapan buy, kapan sell, ya. Kapan nanti dia harus beli, kapan dia jual. Udah itu urusannya SmartX ini tadi. Bapak Ibu cuma nanti ya ini tugasnya nikmati profitnya alias withdraw. Sudah selesai. Oke? Sudah. Oke, nah lalu bagaimana Pak manajemen risiko yang ada di SmartX ini tadi? Salah satu manajemen risiko yang dipakai oleh SmartX adalah berurusan dengan yang namanya broker rekanan Bapak Ibu. Oke, nah jadi broker yang dipakai oleh SmartX ini tadi, ya, broker yang dipakai oleh SmartX ini tadi, itu adalah jadi ketika orang tersebut dia mau trading ini kan pasti di broker Bapak Ibu. Jadi kan broker ini sebenarnya adalah sebuah perantara di mana nanti Bapak Ibu itu melakukan trading ini, brokernya nyiapin platformnya. Nah, platform yang biasa dipakai ini adalah MetaTrader 4, teman. Ya. Nah, pada dasarnya broker forex ini terbagi menjadi dua jenis. Ada broker yang namanya dealing desk, ya, di mana broker tersebut bekerja sebagai sebuah market maker, oke. Ada juga yang bernama broker STP atau straight to processing. Broker yang menyalurkan semua order yang diterima ke LP atau market global dan hanya menerima komisi dari order tersebut. Bahasa gampangnya,
Kalau broker DD itu dia berperan sebagai bandar, kalau broker STP dia berperan sebagai calo, ya. Lalu apa yang didapat nanti ketika Bapak Ibu melakukan trading di Smart Export? Ya. Oke, nanti Bapak Ibu akan memiliki yang namanya akun trading, ya. Akun trading ini atas namanya Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, selain Bapak Ibu memiliki akun trading atas nama masing-masing, Bapak Ibu akan diberikan dua jenis password, yaitu akses investor dan akses real atau akses master. Oke. Nah, ketika Bapak Ibu menerima akses master, artinya segala otoritas penuh ada di tangan Anda. Oke, ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu urusan mod, enaknya kalau kita pakai robot trading, sama seperti kita trading pada umumnya lah. Ya, yang namanya trading ini kalau benar-benar trading, ya modal itu nggak dikunci. Bapak Ibu mau tarik kapan aja itu bebas. Yang pertama. Yang kedua, profit ini bebas Bapak Ibu tarik kapan saja. Ya, jadi katakanlah seperti hari ini profit, Bapak Ibu ingin ambil, ya silahkan. Namanya juga itu untungnya Bapak Ibu. Bapak Ibu ikut hari ini, besok memutuskan stop, mau tarik semua modalnya, ya dipersilahkan. Karena memang modal itu tidak dikunci. Oke, nah ini akun trading atas nama pribadi dan saldo bisa diambil kapanpun atau tidak dikunci. Nah, cara kerjanya gimana sih SmartX ini? Yang pertama Bapak Ibu, ya, saya akan jelaskan di sini. Oke, yang pertama adalah target kerjanya dari Smart Export ini adalah 1% per hari. Ya, jadi setiap harinya nanti robot trading Smart Export ini akan mencari cara bagaimana caranya bisa mencapai target kerja 1% per hari. Ya, ini. Oke, contoh nih, contoh. Ya, contoh. Saya buka akun saya. Ini dia. Saya buka, ini dia. Nih. Hari ini ada berapa kali trading hari ini? Hari ini ada 2 kali trading, oke? Nah, Bapak Ibu perhatikan ya, perhatikan di sini. Ini yang namanya, jadi robot ini hari ini tadi, itu dia bekerja 2 kali transaksi, ya, bekerja 2 kali transaksi. Oke, saya ambil di sini dulu, saya tulisan layar, ya. Nah, oke, jadi gini. Satu lotnya itu kan sama dengan 10.000. Oke, di sini Bapak Ibu lihat ya, ini 17 lot. Oke, artinya berarti dia 170.000. Oke ya. Kalau misalnya bilang target kerjanya 1%, maka targetnya sebesar 1.700 per hari. Oke ya. Kelihatan ya? Nah, tapi Bapak Ibu cek lagi di sini, pada waktu transaksi yang pertama, ini kan yang pertama nih, profit $765. Di compare, apakah sudah capai target? Oh, belum. Berarti dia masih lanjut. Ketika transaksi yang kedua, dia profit 1.241 dan ketika di total hasilnya segini. Dicek lagi apakah sudah mencapai target? Sudah, maka dia stop, ya. Nah, jadi targetnya 1.700 tapi saya hari ini dapat $2.006 seperti itu. Ya, jadi sesimpel ini Bapak Ibu. Nah, nanti ini profit ya terserah Bapak Ibu mau diambil ya silahkan. Gitu loh. Ingat, profit itu boleh diambil kapan saja, modal tidak dikunci. Ya, ini contoh salah satunya. Oke, contoh salah satunya. Kita akan lihat yang lainnya lagi. Contoh misalnya yang ini. Ya, yang Max Global. Kita perhatikan yang Max Global. Nah, sama nih. Nih bisa kelihatan di sini. Oke. Saya akan tulisan layar. Oke. Ingat ya. Jadi satu lotnya itu sama dengan 10.000. Oke, ada berapa lot? Ada 10 lot. 10 lot berarti 100.000. Nah, kalau targetnya itu 1%, maka
seharinya itu sama dengan targetnya sebesar $1.000. Ya, ini target nih. Nah, Bapak Ibu cek di sini. Lihat di sini. Ini kan profit $430. Dicek transaksi yang pertama. Profit apakah udah capai target? Belum, maka dia lanjut. Oke. Pada waktu transaksi yang kedua, ya kan? Lalu di total 1020 dicek lagi apakah sudah mencapai target? Sudah, ya. Targetnya 1.200 tapi saya dapatnya $1.020. Seperti itu. Profit bisa diambil kapan aja, modal juga tidak dikunci, silahkan diambil apa. Pokok intinya modal tidak dikunci. Ya, jadi sesimpel itu Bapak Ibu, yang namanya target kerja 1% per hari. Oke. Nah, tetapi ingat, ada 3 kondisi ngomongin target kerja. Selain kita bisa mencapai profit dan capai target, tapi bisa juga profit tapi tidak capai target, alias nggak nyampe 1%. Mungkin 0,5%, mungkin 3%, dan seterusnya. Atau bisa juga kemungkinan yang ketiga, yaitu loss. Loss ini seperti apa? Contoh, bentar ya, saya cek ya. Kita lihat lagi, ada nggak sini? Kita cek, loss terakhir itu tanggal berapa ya? Loss terakhir itu, kalau nggak salah itu, bentar ya. Loss terakhir itu tanggal 23, Bro Reza. tanggal 23 ya? Ya, Saya nggak terlalu merhatiin Meta 4 soalnya, jadi saya lupa. 23 Februari. 23 Februari ya. Ini contoh loss ya. Ah, sip lah. Ada contohnya nih. Oke. Ada contohnya. Nah, saya pilih yang dolar. Ah, sip. Wah, cakep nih. Thank you, Pak. Nah, ini contoh nih teman-teman. Ini contoh loss-nya nih. Oke. Ingat tadi, satu lot ya, itu sama dengan $10.000. Oke. Di sini tradingnya 10 lot. Berarti $100.000. Kalau targetnya 1%, ya, maka di sini $1.000 per hari targetnya. Nah, pada waktu transaksi yang pertama, oke, pada waktu transaksi yang pertama di sini, ini profit, ya, dicek apakah nyampe target, belum, dia lanjut lagi. Transaksi yang kedua, dia minus, boro-boro nyampe target, karena minus, ya kan, akhirnya dia lanjut lagi. Transaksi yang ketiga, ternyata minus lagi. Nah, ketika 2 kali loss, maka robotnya stop di hari itu. Akhirnya tutup buku dan hasilnya sebesar minusnya $1.160. Ya, jadi alih-alih pinginnya profit ternyata malah loss. Jadi ini yang namanya risiko trading, Bapak Ibu. Dan ini tidak mungkin Bapak Ibu pakai robot ngomongnya anti loss, itu nggak mungkin. Ya, kenapa? Karena trading itu sama seperti orang dagang. Orang dagang bakso punya target hari itu laku 10 mangkok, bisa jadi hari itu laku 11 mangkok, bisa jadi hari itu laku cuma 5 mangkok, bisa jadi nggak ada yang laku mangkoknya, barangnya basi semua, alias loss. Sama juga, trading juga sama Bapak Ibu, ya. Bisa profit, bisa loss, oke. Tetapi di sini ada manajemen risiko yang sangat kuat terkait loss tersebut. Nah, ini akan saya jelasin, ya. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah apabila 2 kali transaksi loss, maka dia stop trading. Ini yang dinamakan dengan pagar pengaman pertama. Jadi kalau misalnya ada 2 kali transaksi yang dalam keadaan loss, maka robotnya off di hari itu. Oke, meskipun dia mau besar mau kecil hasilnya negatif atau positif, tetap kalau sampai 2 kali loss, maka dia stop trading. Oke. Yang ketiga, ya. Nah, yang ketiga adalah loss-nya itu sudah disetting, maksimal udah dibatasin itu 5% per hari, ya. Jadi udah disetting, pokoknya jelek-jeleknya dalam 1 hari itu maksimal 5%. Nah, dalam sejarah ini belum pernah terjadi dari awal bot berjalan sampai sekarang loss 5% itu belum pernah terjadi. Ya, jadi ini pagar pengaman yang kedua lah. Jadi untuk proteksi dananya teman-teman yang trading apabila tiba-tiba marketnya naik atau turun secara tiba-tiba atau biasanya sering sebut yaitu crash, ya. Nah, waktu kerjanya trading Smart Export ini dia bekerja setiap hari Senin sampai Jumat jam 10 pagi sampai jam 11 malam dan tidak ada menginap. Nah, ini yang paling penting nih, teman-teman. Tidak ada menginap.
Artinya jam 11 malam itu tutup buku, selesai udah. Pokoknya jam 11 malam mau transaksinya profit apa atau loss, pokoknya tutup buku. Jadi dia tidak ada yang namanya floating, ya. Oke. Nah, yang kedua, dia single entry. Jadi setiap transaksi itu single entry, artinya hanya satu kali transaksi di satu waktu. Kalau tadi teman-teman lihat ada 3 kali transaksi, artinya untuk buka transaksi selanjutnya itu transaksi sebelumnya harus ditutup. Jadi dia urut, nggak bisa di satu waktu tiba-tiba buka 2 transaksi seperti itu. Oke, dia bukan averaging, dia bukan martingale dan juga bukan hedging. Oke ya. Dan yang terakhir adalah Smart Export ini hanya berdagang di market Euro USD. Jadi market Euro USD, perdagangan Euro USD adalah market terbesar dari seluruh perdagangan mata uang yang ada di industri forex, teman-teman. Ya. Nah, jenis-jenis paketnya bagaimana? Nah, di sini teman-teman bisa cek. Oke, ini adalah paket-paketan yang ada di SmartX ya. Dimulai dari paket robot $100 sampai $10.000. Oke. Di sini Bapak Ibu cek ya, kalau $1 itu sama dengan Rp15.000. Oke. Nah, lalu apa yang membedakan robot $100 sampai robot $10.000? Apakah semakin mahal robotnya dia semakin pintar? Tidak. Robotnya sama saja. Yang membedakan adalah kapasitasnya. Ini yang membedakan jauh sekali. Kapasitasnya yang pertama. Jadi setiap pembelian robot itu nanti akan menentukan berapa besar kapasitas yang diterima. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ambil robot yang $100, berarti mendapatkan kapasitas trading itu hanya $500. Mau di depo sampai 10.000, 100.000 sekalipun, tetap yang di trading hanya $500. Begitu juga kalau misalnya Bapak Ibu ambil robot yang $500, maka deponya kapasitas yang didapatkan itu hanya $2.500. Oke. Kalau yang $1.000, robot $1.000, kapasitas yang didapatkan $5.000. Kalau robot yang $2.500, kapasitas yang didapatkan $12.500. Kalau robot yang $5.000, kapasitas yang didapatkan sebesar $25.000. Kalau yang $10.000, kapasitas yang didapatkan itu $50.000. Oke ya. Jadi ini kapasitas yang didapatkan berdasarkan robotnya. Nah, ini kalau di total 100 tambah 500 ya sama dengan 600. 500 tambah 2.500 300. Ini totalnya nih. Ya. Nah, total ini tadi kalau dirupiahkan itu ini teman-teman ya. Jadi kalau pakai starter ya nominalnya totalnya 9 juta, udah. Trader nominalnya 45 juta. Pro trader 90 juta, eksekutif 225 juta, tycoon 450 juta, Supreme 900 juta. Oke ya. Nah, ini modalnya. Oke. Nah, ini yang menarik teman-teman. Selain robot ini menentukan kapasitas, robot ini juga menentukan berapa persen bagi hasil yang diterima. Jadi setiap profit yang diproduksi atau setiap robot itu menghasilkan profit, maka profit tersebut akan dipotong bagi hasil. Itulah kenapa SmartX ini tadi, itu robotnya berlaku seumur hidup. Oke, robotnya berlaku seumur hidup, teman-teman. Ya, karena ada yang namanya fitur bagi hasil. Semakin besar robotnya, maka semakin besar bagi hasil yang Bapak Ibu terima. Contoh, ambil robot 100 berarti bagi hasilnya 50-50. Ambil robot $500 bagi hasilnya $55. Ambil robot $1.000 bagi hasilnya $60. Ambil robot $2.500 bagi hasilnya $70. Ambil robot $5.000 bagi hasilnya $80. Ambil Supreme bagi hasilnya 90%. Ya, jadi ini persen, sorry. Ini persentase dari setiap profit yang dihasilkan. Contoh misalnya, teman-teman ambil robot yang $100, deponya 500. 1%-nya kan $5. Tapi karena bagi hasil 50-50, maka bersihnya $2,5. Ya, begitu juga ini. Robot 500, depo 2.500. 1%-nya kan $25. Tapi kan terimanya 55%. Berarti terimanya $13,75. Bersihnya. Net, itu bersih. Oke, bersihnya. Ya. Kalau di yang ini robot $1.000, deponya 5.000, kan 1%-nya $50. Karena bagi hasilnya 60-40, teman-teman terimanya $30. Oke.
Robot 2.500, deponya 12.500, oke. 1%-nya kan $125, benar ya? Oke. Tapi bersihnya, karena dia 70%, 30%, 70%-nya Bapak Ibu terima, $87,5. Oke. Robot $5.000, deponya $25.000. 1% dari $25.000 ya $250. Oke. Bersihnya sehari itu $200, karena terimanya 80%. Benar ya? Begitu juga yang nih, robot 10.000, depo 50.000, bagi hasilnya kan 10,90 ya. 1%-nya per hari kan $500. Oke. Maka bersihnya itu $450 karena terima 90%. Ya. Tinggal dikaliin aja, sebulan kan tinggal dikalikan 20 hari kerja nih. Ah, sebulannya seperti ini nih teman-teman. Ini sebulannya. Nah, ketika terima seperti ini, ingat ya, profit bisa diambil kapanpun, tapi katakanlah teman-teman nunggu bulanan, ya udah tinggal dikaliin aja. Tinggal ditunggu bulanan seperti ini, nanti tinggal dikali. Nah, nanti tinggal dikali 13.000. Jadi kalau misalnya ini 50 kali 15 ya, pakai starter sebulannya kurang lebih 650.000. Pakai trader sebulannya kurang lebih 3.500.000. Paket pro trader sebulannya kurang lebih 7.800.000. Paket eksekutif sebulannya kurang lebih 22 juta. Paket tycoon sebulannya kurang lebih 52 juta. Paket supreme sebulannya kurang lebih 117 juta. Udah, simple ini teman-teman. Ya, jadi intinya ketika kita trading ada dua biaya yang kita keluarkan. Yang pertama adalah pembelian robotnya, yang kedua adalah selisih kursnya. Ya, ini biaya di depan yang akan kita keluarkan. Sisanya profit itu bebas kapan aja bisa diambil, modal itu juga bebas kapan aja bisa diambil. Oke, sesimpel itu teman-teman ya. Ini contohnya ya, contoh kalau misalnya satu, katakanlah teman-teman ambil robot yang $1.000, maka dapat kapasitas $5.000, target profitnya kan $50, benar ya? Oke. Contohnya seperti ini tanggal 13 Oktober ya, 13 Oktober, ini namanya profit capai target, transaksi pertama profit, yang kedua loss, ketiga profit di total 53,5, targetnya kan 50, inilah yang namanya profit dan capai target. Oke. Begitu juga yang seperti ini bisa juga terjadi ya. Transaksi yang pertama loss, yang kedua profit, tapi ternyata ditunggu sampai jam 11 malam udah nggak ada transaksi, dia tutup buku. Hari itu profit 24,5, sementara targetnya $50. Inilah yang dinamakan profit tapi tidak capai target. Oke. Begitu juga yang ketiga, ini bisa juga nih. Ya. Transaksi yang pertama profit, yang kedua loss. Ingat, 2 kali loss maka robotnya stop. Oke. Nah, ketika stop seperti ini, tutup buku ternyata minus. Nah, inilah yang dinamakan dengan loss, teman-teman. Ya. Jadi sesimpel itu. Udah pokoknya setiap hari antara pilihannya antara profit capai target, profit tidak capai target atau loss. Oke. Nah, ini paket-paketannya teman-teman nanti bisa minta file ini tadi kepada penggunanya masing-masing ya. Di sini saya cuma bentar. Bentar, jangan bahas ini dulu. Di sini saya ingin tunjukkan sebuah bentar ya. Oke, sip. Screen sekarang. Oke, sip. Nah, nanti Bapak Ibu bisa minta ini ya kepada penggunanya masing-masing. Ini adalah kinerja trading Smart Expert per tahun 2020 kemarin. Ya, jadi ini kinerjanya tahun 2020 kemarin. Oke, bisa dilihat ya. Jadi tetap di satu bulan ini Januari, bacanya dari bawah. Ketika bulan Januari berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 31, oke ya. Ini bisa kelihatan ada loss, profit, ada loss, ya kan. Ada juga nggak nyampe target. Totalnya dalam sebulan itu sekitar 13%-an. Ya. Nah, begitu juga di bulan Februari. Oke, bulan Februari profit, ada loss. Totalnya sebulan 11,69%. Ya. Nah, jadi gini teman-teman, apa yang membedakan robot SmartX dengan robot trading pada yang lainnya? Yang pertama adalah kita SmartX Bot itu sudah berjalan semenjak tahun 2018.
November 2018. Artinya usia robot ini sekarang per bulan Februari ini sudah 2 tahun 4 bulan, teman-teman. Wow, itu bukan usia yang singkat, itu maksudnya usia yang cukup panjang yang membuktikan track record kinerja robot ini. Nah, selama 2 tahun 4 bulan yang tadi, belum pernah sekalipun, ya, selama 2 tahun 4 bulan ini belum pernah sekalipun robot ini tidak memberikan profit di akhir bulan. Ya, bayangin teman. Jadi meskipun ada loss-nya, di 1 bulan katakanlah ada profit, ada loss, ada profit, ada loss. Ketika di total di akhir bulan, ya itu selalu profit, teman-teman. Ya, jadi tetap ujung-ujungnya di akhir bulan itu selalu ada profit yang diberikan. Oke. Nah, bahkan ini luar biasanya, selain itu saya ingin cerita ada sebuah biasanya orang tanya kepada saya, lalu berapa kira-kira per bulannya berapa persen? Nah, memang tidak bisa diperjanjikan pasti fix, enggak. Tetapi bisa kita lihat dari data tahun 2020, oke. Pada bulan Juli itu profit sempat menyentuh 17%, ya, bulan Juli. Tetapi pada waktu bulan bulan Agustus itu terendah kita 6,27%. Nah, di bulan Agustus saya ingin cerita, ada sebuah cerita unik sebenarnya di bulan Agustus ini. Jadi pada awal bulan biasanya setiap pengguna robot ini biasanya sangat antusias menunggu awal bulan tersebut. Oke. Nah, ternyata di bulan Agustus itu pada waktu hari pertama tanggal 3, ini hari Senin ya, itu ternyata loss, teman-teman. Jadi ini loss duluan nih. Oke. Nah, yang kedua, pada waktu ketika loss seperti ini ya, biasanya jualan ngomong, tenang, kalau loss hari ini biasanya besoknya apa? Profit. Ternyata besoknya loss lagi. Oke. Nah, nggak berhenti sampai sini. Ternyata 3 hari ini sempat sampai loss berturut-turut. Jadi 3 hari, 1, 2, 3 itu loss. Lalu bulan depannya, tanggal 11, tanggal 14 itu loss lagi, teman-teman. Oke? Nah, bayangin, dalam waktu 2 minggu, jadi kurun dalam waktu 2 minggu ini saja, itu ada 5 kali loss, ya. Dan kalau di total, itu status saldonya orang-orang itu masih minus. Karena 5 kali loss ini tadi. Oke. Nah, hingga akhirnya di tanggal 16 ini tadi dilakukanlah yang namanya upgrade Smart Export. Nah, ini yang luar biasanya kalau saya bilang. Jadi gini, teman-teman. Yang namanya robot, secanggih apapun robot tersebut, pasti akan mengalami masa-masa di mana dia tidak bisa memprediksi atau jurus yang dipakai atau logik yang diberikan itu sudah tidak cocok lagi dengan kondisi pasar atau kondisi market. Beruntungnya di sini kita bukan beli robot putus, tetapi yang kita beli itu lengkap dengan pengelolanya. Sehingga apabila terjadi hal seperti berikut, ya seperti bulan Agustus kemarin, itu manajemen tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga tanggal 16 ini dilakukan lagi namanya upgrade Smart Export, teman-teman. Ya. Upgrade Smart Export. Nah, akhirnya setelah di-upgrade, ternyata bulan itu paling nggak masih bisa memberikan profit, teman-teman. Dan luar biasanya bulan depan itu kembali profit lagi di atas 12%. Nah, pesannya apa? Pesannya apa? Jadi gini, teman-teman. Karena kita tahu robot itu statis, artinya yang kita butuhkan itu bukan hanya sekedar robot, tetapi juga satu paket lengkap dengan pengelola. Nah, pengelola inilah yang sebenarnya penting, teman-teman. Karena yang namanya market, terutama trading forex, itu risikonya tinggi sekali. Ya, seseorang trading itu bisa berubah sewaktu-waktu, bisa kaya mendadak, bisa miskin mendadak, ya karena memang market forex itu luar biasa. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah memang sistem pengaman yang kuat banget. Dan yang paling penting adalah seorang pengelola atau manajemen developer yang tahu kapan waktu yang tepat untuk upgrade, tune up, ataupun menambah logik dari robot tersebut agar bisa menyesuaikan dengan kondisi market yang ada. Ya, nah, oke. Nah, teman-teman, sekian dari saya. Itu adalah penjelasan lengkapnya ya mengenai Smart Export. Oke, sekarang acara saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih Bro Reza. Luar biasa ya penjelasannya dan semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang masih
kurang paham dan saatnya saya ingin mengulas beberapa pertanyaan kepada Bro Reza yang sudah disampaikan oleh beberapa peserta di sesi Q&A yang ada di Zoom kita. Pertanyaannya adalah di sini, kenapa target 1% sedangkan loss 5%? Kenapa tidak 2%, loss 5%? Oke. Saya jelasin ya. Bentar. Jadi gini, Pak. Katakanlah kita trading ya. Ini bentar, Oke. Katakanlah kita trading nih. Oke. Ini ada yang namanya batas. Ini kita namanya take profit ya, take profit. TP. Ini SL. Stop loss ya. TP kita take profit kita kan di 1%. Benar ya? SL kita di 5%. Oke. Nah, ingat. Yang namanya trading forex, ketika trading OP pertama, setiap OP itu statusnya pasti minus. Pasti minus dulu. Kenapa? Karena setiap transaksi itu pasti kena spread, kena biaya spread. Jadi spread ini dari brokernya. Jadi kalau misalnya kita transaksi harusnya di sini, tapi gara-gara spread kita startnya udah di sini. Oke ya. Jadi udah minus duluan nih. Oke. Nah. Tinggal jarak ke TP-nya tadi tentu butuh waktu. Istilahnya lebih panjang daripada seharusnya. Ya. Nah. Ingat loh, ketika saya sebutkan 1% TP, 1% target kerja, itu bukan berarti katakanlah satu kali transaksi beli jeret naik nyampe terus langsung dapat, nggak bisa seperti itu Bapak Ibu. Ini mah kalau hoki kayak gini, aslinya nggak seperti itu. Aslinya gini nih. Ini ya kan? Sorry. Kita startnya dari sini, oke? Grafiknya bisa aja nih, kita turun dulu, naik, turun, naik. Nah, hingga akhirnya ditutup di sini, tutup. Terus kita profit dulu, berarti kan OP1 profit 0,3% misalnya. Nanti ketika mau transaksi lagi, startnya ini bukan dari sini. Startnya itu dari sini. Ingat, kena apa? Kena spread lagi. Bisa turun, bisa naik. Turun, naik. Di sini ditutup lagi. Terus, oke. OP2, ya. Itu bisa katakanlah 4% misalnya. Ya. Nanti juga lagi ketika mau OP selanjutnya bukan dimulai dari sini, bukan. Tapi turun lagi, kena spread. Ya. Bisa jadi seperti ini, naik, langsung OP. Terus, ya kan. OP ketiga, ternyata 0,3% lagi. Nah, ketika ditotalkan 1%. Artinya, untuk mencapai target kerja 1%, ini ya, itu butuh berapa OP? Butuh 3 kali transaksi atau butuh 3 kali OP. Kalau misalnya target kerjanya ini saya dinaikkan misalnya, jadikan 2%, OP-nya bisa naik juga nggak? Pasti. Bisa jadi bukan butuh 3 OP, bisa jadi butuh 6 OP. Ya, nah, pertanyaan saya seperti ini sederhana banget. Semakin yang namanya profit, apalagi profit beruntun, ya kan? Semakin banyak OP-nya. Ya kan? Pasti semakin kecil peluang profit beruntun. Beruntun ya seperti ini. Profit. Kalau misalnya kita butuh 6 kali OP, berarti kan harus profitnya 1 profit, 2 profit, 3 profit, 4 profit, 5 profit, 6 profit. Kalau lancar seperti ini, aslinya nggak bisa seperti ini. Bisa jadi yang pertama profit, yang kedua loss. Nah, ketika loss ini bisa jadi bukan mulai dari nomor 2, balik lagi loh. Kebayang ya? Setiap ada yang namanya loss, itu bukan menghentikan status itu balik jadi di status semula, enggak. Minus ini mengurangi profit. Ketika mengurangi profit, dia harus mundur lagi, mundur selangkah. Ya, jadi minus itu bukan kita diam di tempat, minus itu mundur selangkah. Lah bayangin kalau seperti ini, kalau sampai loss sekali, ya kan? Kalau sampai dia harus loss sekali seperti ini,
berarti kan dia harus ngulangi dari atas lagi. Untuk nyentuh 6 ini tadi nggak segampang itu. Bisa jadi butuh berapa kali OP. Oleh karena itu, tidak mungkin serta-merta angka 1% ini dibuat begitu saja. Tentu semua ini sudah diperhitungkan. Itulah mengapa di Smart Export ini tadi, robot ini tadi, ini kan sekarang Februari 2021. Resmi diluncurkan kan kapan? Resmi diluncurkan itu kan November 2018. Aslinya dijual resmi itu bukan November 2018. Tetapi di tes itu sudah semenjak Juni 2018. Nah ini ada selisih 6 bulan. Ini ngetes semuanya Bapak Ibu. Ngetes target kerjanya kalau 1% gimana, kalau 1,5% gimana. Terus yang kedua, kalau ngetes pairnya, tradingnya bukan hanya Euro USD, tradingnya misalnya XAU USD gimana hasilnya. Kebayang ya Bapak Ibu ya. Ini masa testing, dan masa testing ini bukan back test, ini real test. Ya, nah ini udah dites semua, hingga akhirnya ketemu kesimpulannya. Untuk bisa menentukan nih, untuk bisa pas logika SmartX ini paling cocok di mana? Di Euro USD, ya, dengan target kerja 1%. Dan ini sudah terbukti 2 tahun 4 bulan, gitu loh. Dan ini sudah terbukti 2 tahun 4 bulan, kecuali belum terbukti masih bisa dites kembali, masih bisa dirubah-rubah di situ, ya. Jadi kembali lagi, kalau misalnya orang tanya saya, kenapa kok ini pertanyaan sama? Kenapa kok targetnya 1%? Kenapa kok stop loss-nya 5%? Lalu kenapa kok tradingnya di Euro USD? Kenapa nggak coba buka pair juga yang lain? Karena semenjak sebelum di launching itu sudah dites semuanya. Dan dari tes tersebut ditentukanlah formula paling cocok dengan logikanya Smart Export itu di Euro USD, target kerja 1%, dan maksimal loss-nya 5% sehari. Cukup menjawab, Pak Reyes? Cukup. Thank you, Bro Reza. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, satu nih, sebelum kita ke testimoni. Ya. Kenapa kita tidak pakai MetaTrader 5? Apakah MetaTrader 4 lebih canggih? 5 sama 4 itu tidak ada perbedaan. Begini, bentar ya, saya tutup dulu deh. Saya screen-nya. Nah ini. 5 sama 4 itu cuma perbedaan ini aja, perbedaan jenisnya aja, jenis tradingnya. Biasanya kalau 5, MetaTrader 5 itu dipakai buat trading yang berhubungan dengan real market, trading real marketnya. Oke. Nah biasanya kalau teman-teman bisa trading forex itu biasanya masih pakai yang Meta 4. Tapi bukan berarti Meta 4 itu kalah canggih, enggak, karena juga sampai sekarang Meta 4 juga masih diupdate kalau kita buka Google Play Store ataupun kita buka misalnya di iOS gitu loh. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya antara kecanggihan di Meta 4 sama Meta 5. Itu cuma memang dari sisi trading forex-nya memang saat ini paling cocok ya di Meta 4. Itu aja sih Pak Reyes. Baik, terima kasih Bro Reza. Baik, kita hold dulu pertanyaan berikutnya. Dan saatnya sekarang kita bersama akan mendengarkan testimoni ya. Nah ini yang luar biasa nih dari suhu kita nih, Bapak Edi Sutanto yang sudah mencapai level Topaz nih. Beliau adalah wira swasta dan kita dengerin bersama-sama nih pencapaian beliau dan kami persilakan Bapak Edi Sutanto untuk menyampaikan testimoninya. Bapak Edi? Bapak Edi apa join, Pak? Baik. Bapak Edi masih belum bersambung. Kita isi dengan satu pertanyaan dulu ya, Bro Reza. Ya, ada pertanyaan lagi? Oke, pertanyaannya adalah, apakah kita dapat komisi trading dari downline kita? Kalau pertanyaan yang tidak berhubungan dengan produk, saya skip dulu, Pak. Karena kalau pertanyaan-pertanyaan mengenai bisnis, nanti kita jawab di BOP saja ya. Setuju ya? Ada perbedaan antara ROP sama BOP. Jadi kalau ROP malam ini kita hanya bahas mengenai produknya saja, lebih ke arah cara kerja robot, resikonya, manajemen risikonya bagaimana. Nah untuk pertanyaan mengenai bonus dan sebagainya, itu kan di bisnisnya, sisi bisnisnya. Nah sisi bisnis ini kita akan bahas di acara BOP. Nah di acara BOP nanti kita akan buka semuanya, bonus apa aja yang kita dapatkan.
Seperti itu. Baik. Tapi untuk malam ini kita fokus di produk saja. Baik, semoga itu menjawab dari pertanyaan tadi peserta. Dan berikutnya, Bapak Edi sudah bergabung bersama kita ya. Kami persilakan Bapak Edi, silakan memberikan testimoninya terhadap kerjasama di bisnis trading yang sudah diikuti oleh Bapak Edi. Silakan Pak. Halo, Flores. Selamat Apa malam. kedengaran suara saya? Terdengar Pak Edi. Terdengar ya? Sorry, sebelumnya saya baru aja juga pulang habis dari pergi. Nah ini kebetulan saya masih di dalam mobil. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman ya. Mungkin nggak terlalu jelas kali ya. Tampang saya jelas nggak, Bro Riz? Jelas Pak Edi. Jelas Terlihat. ya. Oke, thank you. Jadi gini, nama saya Edi Sutanto. Nah, teman-teman di tim Max Pro khususnya ya itu sebagian manggil saya Jack Ma katanya. Ya nggak tahu deh mirip apa nggak, Bro Riz? Mirip dong. Mirip ya, tapi Jack Ma KW4 nih, ya. Super KW Pak. Super KW. Super KW ya. Oke. Ya puji Tuhan deh, mirip Jack Ma ya. Saya juga walaupun nggak secanggih Jack Ma, tapi ya sedikit demi sedikit mungkin ya secara pendapatan income di bisnis ini saya benar-benar unbelievable ya, luar biasa. Mudah-mudahan jadi Jack Ma beneran nih. Amin. Amin. Oke, saya berasal dari Jawa Tengah ya. Asli lahir saya di Semarang, tapi saya lama di Jakarta. Nah, kebetulan background saya itu wira swasta. Saya sama istri kita punya klinik. Kebetulan istri saya dokter gigi dan saya juga ada bisnis penjualan dan pemasangan CCTV, Bro Riz. Dan saya juga hobi otomotif, jadi saya ya iseng-iseng dari zaman dulu sih sebetulnya saya bisnis mobil. Tapi gini, semenjak 2019 tepatnya di bulan Maret tanggal 21 itu ada teman baik saya dia anak muda, anak milenial lah ya. Dan dia waktu itu nawarin ke saya, Om Edi, ini canggih nih Om Edi nih, ada bisnis trading forex tapi pakai robot Om Edi. Sebetulnya saya sih udah sering dengar, Bro Riz. Saya udah sering dengar tentang trading pakai robot segala macam gitu kan. Jadi semua apa-apa kan sekarang serba digital ya. Nah, ya kita mau nggak mau, suka nggak suka, ya kita memang harus benar-benar menerima dan mempelajari yang namanya teknologi digital itu luar biasa sekali saat ini gitu. Nah, karena memang saya pada dasarnya setiap ada peluang yang teman-teman mungkin tawarin ke saya nggak bilang nggak dulu gitu. Saya coba dengerin dulu. Nah, begitu juga Bro Dea ya, namanya Bro Dea. Dia memang punya background trader, dia passionnya di trading ya, dia trading forex juga, trading saham juga. Jadi pada saat saya dijelasin, saya lihat kok logiknya simpel sekali gitu, Bro Riz. Ya, logiknya simpel sekali dan saya nggak dijelasin segamblang kayak tadi Bro Reza ya. Top leader kita itu luar biasa tadi penjelasannya, benar-benar kalau buat saya, buat teman-teman yang baru dengerin itu harusnya sudah bisa mendapat satu gambaran, satu kesimpulan yang cukup gamblang gitu loh, cukup bagus. Nah, pada saat itu saya waktu dijelasin, Om Edi, ini company-nya oke banget. Terus dari sisi legalitasnya ya itu penting banget ya. Saya pikir legalitasnya juga udah benar-benar komplit sekali, atau bahasa kerennya clean and clear mungkin ya. Begitu Bro Riz. Jadi saya dijelasin simple aja, target robotnya 1% per hari. Terus yang paling penting juga, kita bisnis apapun itu kan yang namanya bisnis pasti ada risiko. Nah, tapi di sini resikonya benar-benar diminimize sekali gitu loh. Jadi saya pikir ya udah deh, ya saya coba dulu deh.
saya pikir ya udah saya dari tidak tahu menahu sama sekali, karena saya tidak punya background trading sama sekali, Bro Res. Bener-bener saya saya nggak ngerti sama sekali, tapi saya pikir logiknya simpel sekali gitu. Jadi ya udah saya coba dulu aja, saya coba dengan modal yang paling kecil, saya coba yang paling kecil. Saya bilang, ya saya ikut yang kecil dulu ya, nggak apa-apa Om Edi, coba dulu aja. Ya udah, begitu saya coba, saya lihat dari hari ke hari ternyata memang luar biasa sekali gitu, Bro Res. Apalagi di tahun 2019 itu kan belum ada Krismon kan? Krismon pandemi, sorry. Belum ada pandemi kan? Nah, itu secara market itu bagus sekali gitu loh. Jadi performance dari Smart Export ini saya lihat dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan itu luar biasa. Nah, di samping itu ada bisnisnya juga. Saya ikut beberapa kali presentasi di kantor. Nah, kebetulan ya, puji Tuhan waktu itu yang menjelaskan langsung itu adalah ownernya Pak Andreas Andreanto. Jadi Pak Andreas itu menjelaskannya juga amat sangat gamblang, simple. Benar-benar buat orang-orang yang newcomer ya, yang nggak ngerti trading itu benar-benar mudah dipahami, Bro Res. Nah, akhirnya saya mulai kerjakan bisnisnya, ya kan, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Akhirnya dari saya cuma modal yang paling kecil 9 juta, akhirnya saya dapat benefit-benefit yang lain saya kerjakan. Benefitnya itu bonus-bonusnya saya buat nambah modal saya dari 9 juta. Saya nambah lagi terus sampai paket yang berikutnya 45 juta. Terus tambah lagi yang paket di atasnya 90 juta, saya tambah lagi. Itu semua dari hasil profit, semua dari hasil bonus-bonus yang saya dapat, Bro Res. Nah, akhirnya terus saya tambah terus modal saya, bonus-bonus saya juga puji Tuhan meningkat terus, dan akhirnya saya saat ini sudah bisa punya paket atau modal itu sudah hampir 3 Supreme dan 1 Tycoon. Wow. Ya, Luar 1 biasa. Tycoon gitu. Dan ditambah lagi juga saya bisa membukakan akun buat istri saya, buat anak saya juga. Jadi kalau maksudnya totally kalau katakanlah satu hari robotnya itu untung 1%, ya, untung 1% itu kurang lebih ya, average-nya saya sehari itu mungkin dapat 20 juta lebih gitu loh sehari. Itu baru dari hasil tradingnya, Bro Res. Jadi saya pikir ini benar-benar amazing gitu buat saya ya. Buat saya ini amazing sekali. Apalagi kalau saya lihat dari teman-teman yang lain itu jauh lebih amazing dari yang saya dapetin gitu loh. Luar biasa. Ya, kayak Bro Reza sendiri mungkin sehari itu udah 100 juta lebih sehari, Bro Reza. Ya, itu udah ampun dah itu, ya kan? Iya. Tapi intinya buat saya ya, ini adalah satu kecanggihan teknologi ya. Satu kecanggihan teknologi, karena ya kita mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus melek gitu loh. Bahwa ternyata ya di sekitar kita itu benar-benar banyak sekali peluang ya, banyak sekali peluang yang kita bisa ambil peluangnya ya, khususnya di dunia trading forex. Saya juga baru terbuka mata saya gitu loh, Bro Res. Ternyata dunia forex itu luar biasa, opportunity-nya itu benar-benar luar biasa sekali, dan asiknya kita nggak perlu repot-repot. Saya yang nggak ngerti trading sama sekali aja, ya nggak ngerti trading nih sama sekali, itu bisa make money yang luar biasa sekali, Bro Res. Ya, sekali lagi unbelievable gitu loh, benar-benar unbelievable. Jadi kalau ditanya apa yang saya dapat itu, waduh, udah benar-benar saya amat sangat bersyukur deh, Bro Res. Benar-benar bersyukur sekali, yang dimana kita tahu ya dengan adanya kondisi pandemi saat ini ya, banyak sekali orang punya bisnis ya, itu pada nyungsep ya, pada kolaps. Begitu juga teman-teman yang kerja, bahkan teman-teman saya sendiri, teman-teman kuliah itu banyak yang jobless ya.
banyak yang jobless juga. Itu sangat apa ya, kalau menurut saya ini bisnis ini benar-benar satu solusi yang luar biasa, Bro Res. Ya. Jadi ada salah satu mitra saya juga itu bilang beliau mengawali bisnis ini itu bukan dari zero tapi dari minus, Bro Res. Tapi sekarang ini dengan dia jalankan kurang lebih belum sampai 2 tahun loh, Bro Res. Belum sampai 2 tahun itu income-nya itu kurang lebih di bulan ini atau bulan depan itu bisa mencapai 1 miliar per bulan. Itu dahsyat sekali, Bro Res. Jadi maksud saya apa ya, buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang mencari satu solusi, sedang mencari satu peluang yang bisa nggak cuma hanya meningkatkan finansial tapi benar-benar bisa merubah nasib, Bro Res. Ya, Oke, ini Pak Edi, terima kasih banget atas testimoninya, luar biasa nih, luar biasa. oke ya. Saya Ya. rasa ini teman-teman jangan nunda-nunda lagi deh. Pokoknya cari tahu sebanyak mungkin, putuskan sesegera mungkin. Waktunya sayang sekali kalau dilewatkan. Oke, thank you, Bro Res. Mantap. Terima kasih Pak Edi Sutanto. Ini salah satu yang dimana memang beliau ini sangat aktif dalam dunia digital dan melihat peluang di dunia digital dan dimanfaatkan dunia digital sekarang. Hasilnya luar biasa, tadi kita dengar ya, beberapa Supreme. Luar biasa, banget. Luar biasa. Baik, berikutnya saya ada pertanyaan buat Bro Reza kembali. Sebelum kita masuk ke testimoni berikutnya, ada pertanyaan, kenapa robot starter harus sharing profit lebih besar daripada robot Supreme, padahal harga robotnya sama 20% dari modal? Ini masih ada yang belum jelas nih, Bro Reza. Oke, sip. Udah jelas suaranya ya? Ya. Oke, jadi gini. Robot. Ini saya jelasin ya. Saya pakai. Oke. Ini yang starter. Ini Supreme, ya. Robotnya starter dia cuma $100 alias 1,5 juta. Benar ya? Supreme itu robotnya 10.000 alias 150 juta. Oke. Apakah robot starter lebih bodoh daripada robot Supreme? Enggak, robotnya sama aja. Seperti saya bilang. Yang membedakan adalah kapasitasnya. Kapasitas trading. Jadi kalau misalnya kita ambil robot yang starter, robot yang 1,5 juta, maka kita hanya bisa melakukan trading itu maksimal $500. Kalau misalnya teman-teman ngisi deponya sampai 10.000 sekalipun, tetap yang di tradingin hanya $500. Sisanya cuma jadi uang nganggur. Paham ya? $500 ini 7,5 juta. Oke. Supreme juga sama, kapasitasnya kalau bisa robot 10.000, kapasitas maksimalnya 50.000. Alias 150 juta, 750 juta. Sebenarnya kapasitasnya. Jadi membedakan dari nilai kapasitasnya. Tapi kalau ngomongin target kerjanya mah ya sama aja 1%. Jadi kalau misalnya di sini 1% dari $500 ya $5 per hari, kan gitu ya. Kali 1% dari 50.000 ya berarti $500 per hari, bener nggak? Sama aja target kerjanya sama-sama aja 1%, ya. Nah, yang membedakan sekali lagi itu adalah nanti dibagi hasil. Dibagi hasil. Kalau yang starter bagi hasilnya 50, ya. Yang kita lihat yang ini aja. Oke. Kalau di sini bagi hasilnya berapa? 90 banding 10. Yang kita lihat yang ini. Oke. Loh Pak, kenapa kalau yang Supreme dia dapat bagi hasilnya lebih besar? 90% dari profit. Jadinya kan lumayan kalau misalnya net ya. Net ini untung bersih kawan-kawan. Bapak Ibu. Jadi kalau $5 dapat profit, potong 50% berarti terima bersihnya $2,5 per hari. Kalau yang ini terimanya 500 karena dia terimanya 90% berarti terimanya $450 per hari. Nah, ini kan beda jauh nih bagi hasil. Bener kan? Karena target kerja sama aja. Kenapa kok dibedakan? Ingat loh, kalau yang starter beli robotnya cuma $100, 1,5 juta. Tapi kalau yang beli robotnya Supreme itu kan $10.000, 150 juta. Dari sisi developer, tentu dia pingin yang Supreme ini lebih cepat balik modal. Ini loh tujuannya.
Gimana yang punya modal, ibaratnya gini loh, udah berani ikut besar, tentu ada sesuatu yang lebih yang dikasih, yaitu bagi hasilnya. Di situ. Cukup menjelaskan Pak Reyes? Cukup jelas. Mantap. Oke. Kasih lagi Pak Reyes, kasih pertanyaan seru-seru. Oke, ini ada yang bertanya nih, bagaimana robot menganalisa market, pakai metode apa? Wah, ini kalau pertanyaan ini sebenarnya sama seperti pertanyaan Bapak Ibu pergi ke warung soto, terus habis makan sotonya bilang enak banget ini sotonya. Terus tanya sama yang dagang, Pak, Bapak di sini kuahnya enak banget, pakai bumbunya apa? Kira-kira sama yang jualan dikasih tahu nggak? Tidak. Ya nggak mungkin lah dikasih tahu. Nah, kalau misalnya orang tanya pada saya, pada garis besarnya aja, garis besarnya bagaimana robot ini bekerja, ya, garis besarnya saja. Oke, yang pertama, robot ini itu memang dia punya, jadi yang namanya logic robot, ini ya, logic robot, oke, ya ada yang namanya kalau nggak salah, tolong saya dikoreksi ya Pak ya, kalau nggak salah itu 7 jurus trend ya, sama 4 jurus sideway. Nah, jurus trend sama jurus sideway ini kan detailnya nih. Yang tahu ya hanya developernya aja. Saya aja juga nggak tahu Pak jurusnya bagaimana, kan gitu. Nah, satu lagi dia itu punya satu. Jadi kan gini. Kalau dunia trading itu ada yang namanya analisa fundamental. Ya, analisa fundamental ini dengan membaca berita dan sebagainya. Lalu ada juga analisa teknikal. Ini dengan membaca grafik, ada satu lagi analisa mekanikal. Nah, mekanikal ini yang ini nih, kalau saya bilang ini nih, robot ini dia bisa melakukan yang namanya mechanical. Kenapa? Karena mechanical ini mau nggak mau memang harus mesin. Robot nggak bisa, dia menghitung tik. Menghitung tik. Oke, tik, menghitung tik. Cukup menjawab, Pak? Cukup menjalan Bro Reza. Nah, sekarang kita tunda dulu pertanyaan berikutnya karena kita menuju ke testimoni kita yang kedua. Saatnya kita mendengar bersama nih dari Bapak Frederick Yulianto W selaku Safir di dalam bisnis trading kita, di mana beliau adalah distributor obat dan apoteker sekaligus trader saham. Untuk Bapak Frederick, kami persilahkan Pak. Halo, malam. Ya, teman-teman, apa kabar semuanya ya? Nama saya Frederick Yulianto Wijaya, sering dipanggil Fred sih ya. Domisili saya di Surabaya. Nah ini mungkin saya sedikit cerita ya, basic saya kok bisa sih apoteker nih main saham dan forex gitu kan ya. Nah saya ini apoteker teman-teman, apoteker dan juga punya bisnis distributor obat. Nah kalau distributor obat kan kerjaannya ya ada sales, udah gitu sales keliling ya udah kita nganggur ya. Kita nganggur. Dari sana saya belajar nih apa ya bisnis apa lagi yang bisa menambah pemasukan nih. Ternyata saya belajar nih saham sejak 2012, saya main saham dari 2012, main forex juga dari 2015. Nah mungkin teman-teman pada heran nih kenapa saya yang cukup lama trading itu kok bisa join SmartX gitu ya. Nah ini teman-teman dari 2012 sampai 2021 itu saya dapat menyimpulkan ya. Kunci sukses dalam trading itu cuma 3 hal sebenarnya. 1, jangan over trading. Dalam arti itu kita juga harus punya target harian yang masuk akal untuk dicapai. Yang kedua, harus selalu ada pengaman dalam arti harus selalu ada stop loss dan trailing stop. Maksudnya trailing stop itu adalah jangan sampai kita posisi untung dan itu jadi loss. Nah, yang kalau stop loss ini artinya apa? Artinya itu jangan sampai kita kalau udah rugi, loss-nya tidak dibatasin. Sehingga kalau di forex bisa MC habis modal. Nah, syarat ketiga itu harus memiliki skill yang digunakan untuk menentukan open posisi buy atau sell. Nah, dalam hal ini artinya kan harus punya ini ya, trading plan ya. Nah, dari ketiga hal ini itu ternyata ada di SmartX, teman-teman. Nah, dasar itulah saya join. Simpel-simpelnya gitu kan. Sekarang sudah ada 3 hal yang bisa menjamin kesuksesan dalam trading, dan itu ada dalam SmartX. Kenapa saya nggak join? Nah, itu kan dasar karena saya sudah pernah trading ya.
Jadi teman-teman dari dasar itulah saya join, dan yang saya suka adalah targetnya tidak muluk-muluk. Kedua, ini robotnya ini tidak tidak memaksakan mencari untung, tapi tetap menjaga modal kita supaya tetap terjaga. Banyak robot itu. Nah, mungkin pertanyaannya, manfaatnya apa nih setelah saya join SmartX, saya dapat apa? Nah, gini teman-teman, semua pasti tahu lah ya, pandemi ini ngebikin semua bisnis terpukul lah. Begitu juga dengan bisnis saya itu sempat turun 50% teman-teman, lebih bahkan. Nah, dengan SmartX ini ya cukup membantu, sangat-sangat membantu untuk recovery atau untuk mengembalikan kehilangan untung saya atau omset saya di bisnis saya realnya ini. Nah, jadi gini teman-teman, untuk teman-teman yang masih ragu, itu teman-teman gini, cari tahu alasan ragu itu apa. Setelah mendapatkan jawabannya, yang masuk akal, ya langsung join aja. Karena apa teman-teman? Menunda kesempatan itu sama dengan menunda kesuksesan. Oke, itu testimoni dari saya, Pak Reza. Ya, selamat malam teman-teman, salam profit konsisten ya. Salam profit konsisten, Pak Frederick. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Dari trader saham juga akhirnya dia menyadari auto trading sekarang sudah berjalan dan saatnya mengikuti dengan konsep auto trading. Luar biasa Pak Frederick. Dan kembali ke pertanyaan nih Bro Reza nih. Ada pertanyaannya menggelitik nih. Kira-kira menggelitik. Kira-kira net 89 ini bisa bertahan sampai berapa lama? Melihatnya ini sudah berjalan hampir 3 tahun. Adakah tolak ukur yang bisa kita cermati? Oke, pertanyaan bagus sih. Saya akan jelasin pakai whiteboard lagi. Ya, katakanlah Bapak Ibu misalnya contoh nih, ya. Bapak Ibu buka yang namanya warung misalnya, buka jualan misalnya jualan bakso misalnya. Jualan bakso. Ya. Nah, kira-kira faktor apa yang membuat Bapak Ibu memutuskan udah saya tutup, saya nggak mau jualan lagi. Kira-kira karena apa? Faktor utama apa yang membuat Bapak Ibu membuka usaha, membuka toko, jualan online, hingga akhirnya memutuskan oke, lebih baik ditutup saja. Karena faktor apa? Kalau Pak Reyes sendiri kira-kira karena apa Pak Reyes? Rugi ya? Benar. Pasti karena rugi. Ini udah hukum alam, Pak. Ya. Nggak usah ngomongin PT, nggak usah ngomongin net 89-nya. Ini Bapak Ibu sebagai seorang trader, ya, sebagai seorang trader, pakai robot, oke, bulan 1 rugi, oke, bulan 2 rugi, bulan 3 rugi. Mau lanjut atau ditutup? Tutup. Tutup, Pak. Ini mah udah hukum alam, nggak usah ngomongin net. Semua orang kayak saya sama bapak-bapak di sini, Bapak Ibu, pakai robot tradingnya rugi, Bapak Ibu tutup itu akun, udah. Tinggal sekarang itu pertanyaannya adalah, kalau gitu Pak, kalau memang kita tahu bahwa faktor utama yang membuat perusahaan ditutup, Bapak Ibu tutup akun, broker tutup adalah rugi, bagaimana caranya mereka dapat untung? Kan gitu sebenarnya. Oleh karena itu di sini ada yang namanya ekosistem yang saling menguntungkan. Jadi di sini Bapak Ibu sebagai seorang trader, oke. Lalu di sini ada yang namanya broker, oke. Lalu di sini ada yang namanya developer atau SmartX-nya. Oke, ini kan saling berhubungan nih. Bapak Ibu dapat untung dari mana? Dari profit trading. Developer dapat untung dari mana? Dari jualan robot sama bagi hasil. Broker dapat untung dari mana? Dari spread. Oke, kalau misalnya ada salah satu aja yang nggak untung, ya, ada salah satu aja yang nggak untung, tutup nggak? Salah satu aja yang rugi, tutup, itu udah pasti. Nah, inilah kenapa saya memilih SmartX, Bapak Ibu.
Meskipun di luar sana ada yang bilang, oh di tempat kita nggak ada bagi hasil misalnya. Kalau nggak ada bagi hasil, developernya makan apa? Oh enggak, kalau di kita enggak ini, makannya makan spread. Kalau spreadnya dikasih ke developer, brokernya makan apa? Bayang ya. Ingat loh Bapak Ibu, kembali lagi ke fak ini udah hukum alam. Yang membuat instansi, seseorang menutup usahanya, faktor utamanya karena rugi. Jadi ketika Bapak Ibu mengikuti sebuah program, selain Bapak Ibu tanya berapa untung yang saya dapatkan, Bapak Ibu juga harus tahu dia ini dapat untung berapa, dia ini dapat untung berapa. Kenapa? Karena kalau ada yang rugi, udah pasti ditutup. Sesimpel itu. Ya, cukup menjawab Pak Reyes? Sangat menjawab sekali. Semoga Oke. untuk para peserta yang mendengar juga bisa tahu sekarang dengan Ya. jelas ya. Ya. Nah, pertanyaannya nih, berikutnya Bro Reza. Apakah robot trading ini akan bisa ke-ban mengingat dunia digital sekarang? Alias di-hack? Oh, di-hack. Yes. Bentar ya. Bentar ya. Kalau gini, kembali lagi ya. Di sini kan kita pakai sistem namanya PAM. PAM ini artinya apa sih? Jadi kalau misalnya di sini SmartX, lalu di sini broker, dia punya sama server, ini juga punya nama server, ini namanya koneksi, ini namanya API. Oke, nah robot ini tadi itu langsung terkoneksi dengan servernya si broker, makanya namanya PAM. Nah nanti di sini ada fitur yang namanya bagi hasil, oke, ada fitur lagi yang namanya macam-macam lah, oke. Tetapi intinya adalah fitur PAM itu seperti ini. Nah pertanyaannya yang mau dihack ini yang mana? Yang di sini kah? Apa yang di sini? Ya. Tetapi sebelum tanya mau yang dihack yang mana, pertanyaan kedua sebelumnya adalah untungnya apa ngehack? Gitu. Kan kalau mau ngehack itu kan berarti harus ada benefit yang didapatkan. Ya, contoh saya mau ngehack misalnya mau ngehack BCA, saya mau buat seakan-akan saldo saya itu bukan 1 juta rupiah, tapi saldo saya itu diisi 1 triliun kan gitu. Ada benefit finansial yang bisa saya dapatkan di sana. Tapi kalau di sini yang mau dihack yang mana, benefit finansialnya di mana? Dan ingat loh, hack itu jangan Bapak Ibu bayangin kayak di TV. Di TV misalnya contoh model komputer etek nggak sesimpel itu. Nah kalau yang di SmartX ini aja, kalau Bapak Ibu tahu servernya ini aja realnya, ya realnya itu bukan yang di sekarang, real servernya itu bukan yang sekarang, ya ada alasan kenapa kok maintenance itu setiap jam 11 malam, karena setiap jam 11 malam itulah namanya transmigrasi data ke real servernya. Artinya servernya ini tadi server yang bukan server online tetapi server offline yang hanya bisa diakses ketika orang itu ada di lokasi tersebut. Nah, yang tahu kantor server, yang tahu tempat orang IT, yang tahu tim pantau, tim jurnal ini cuma developer saja. Bahkan para tenaga pemasar itu nggak tahu, bahkan nggak boleh tahu. Kenapa ya? Itu untuk jaga itu semua. Oke? Jadi kalau orang tanya saya apakah bisa dihack, ya bisa. Itu kan sama aja pertanyaannya sama seperti kalau misalnya saya naik mobil bisa nggak apa saya beli asuransi bisa sakit apa enggak, ya bisa gitu. Saya naik mobil bisa kecelakaan apa enggak, ya bisa. Tetapi yang kita lihat adalah benefit apa yang didapatin ketika dia ngehack, ya kan yang mau dihack ini yang mana, sisi mananya di situ, karena nggak sesimpel itu juga mau ngehack, ya kan. Kita bisa tahan 2 tahun, kita PTSMI itu kan sudah semenjak tahun 2017, artinya ini udah 4 tahun sebenarnya, bukan 3 tahun, 4 tahun loh PTSM ini tadi. Bisa bertahan 4 tahun ya karena memang dia punya sistem informasinya sangat kuat untuk menjaga itu semua. Ya, oke. Jadi bukan cuma seserak kayak DDoS ini mah serangan ringan lah kalau ini. Setuju Bro Riza. Ya, ini menjawab keraguan ya bahwa apakah robot trading bisa ke-ban atau ke-hack ya. Jadi jangan khawatir, sudah diantisipasi oleh PTSMI ya. Ya. Oke. Baik, berikutnya kita akan mendengarkan bersama dari testimoni Bapak Richmond P. Tambunan
Beliau saat ini dengan level promotor dan juga sekaligus dosen. Ini luar biasa nih, dosen kita akan memberikan wejangannya nih selama waktu yang sudah disiapkan. Silakan Pak Richmond. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih Bro Reyes atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya perkenalkan diri saya Richmond Tambunan, latar belakang saya pendidik dan saya dosen di salah satu perguruan tinggi milik pemerintahan yang mempersiapkan tenaga-tenaga di bidang tertentu, dan saya juga pembicara untuk pendidikan guru-guru dan seterusnya. Namun yang saya mau bicarakan sebenarnya posisi saya bingung. Kebetulan nama pertama yang kita pakai dalam trading ini adalah nama istri saya, dia sudah Safir dan saya juga yang mengerjakannya begitu. Namun yang mau saya ceritakan adalah mengapa saya bergabung di sini. Saya bergabung di sini karena memang keterpaksaan, teman-teman. Kenapa? Istri saya seorang dokter, lalu saat itu ada pandemi dan kebetulan ada keluarga yang kena dan meninggal. Semua keluarga bilang, udah keluar dari rumah sakit, kita nggak bisa bertahan begini dan seterusnya gitu ya. Dan saya berpikir, betul, kita harus keluar nih. Kita harus berpikir out of the box gitu ya. Lalu kebetulan di dalam sudah ada adik saya yang betul-betul jadi mentor saya, walaupun dia sangat muda, dan dia sudah topas, yaitu Valentino. Dia bilang, Bang, ambil keputusan. Ci, ambil keputusan. Saya ambil keputusan. Saya bilang, keluar. Kita keluar semua, dan kita mulai main di sini. Target saya nggak muluk-muluk. Gaji istri dan gaji saya ditambahkan 2 kali lipat, itu saja target saya. Puji Tuhan, alhamdulillahnya lebih dari 5 kali lipat dari gaji kami berdua sudah kami capai, bahkan lebih. Dan saya bilang ini adalah bukan kecelakaan pandemi ini, tapi pandemi ini adalah sumber berkat, sumber jalan Tuhan untuk menjadikan kita bisa dekat dengan keluarga, di mana saya 24 jam bisa bersama dengan anak saya, tiap detik bisa saya lihat pertumbuhannya dan luar biasa. Saya hanya mau katakan terima kasih teman-teman yang sudah membukakan jalan untuk ini, dan teman-teman yang dengar saat ini. Saya tidak muluk-muluk, Anda boleh buktikan, boleh saksikan bahwa kalau Anda tidak join berarti Anda membuang peluang yang sangat besar dan membuang peluang untuk bersama dengan anak dan istri, dengan orang-orang yang Anda kasih. Dan saat ini kita sedang makan bersama keluarga. Jadi ini betul-betul bisnis tidur digaji. Oke? Selamat join, kita tunggu di member area. Oke, thank you Bro Reyes. Luar biasa Bapak Richmond, semangatnya ya, telat tapi ngejar sekarang. Dan pendapatannya wow, luar biasa, sudah 5 kali dan menikmati hidup sekarang bersama keluarga. Amin. Itulah yang sudah diikuti oleh hampir 60.000 member yang sudah bergabung di SmartX. Dan saatnya sekarang mungkin dari Bro Reza untuk summary atau as a closing, dipersilakan untuk para partisipan ingin mendengar dari Bro Reza. Oke, sebagai penutup Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan ini aja deh. Ya, saya ingin tunjukkan share screen. Enggak panjang-panjang. Bisa kelihatan nggak, Pak? Suara saya kedengaran nggak? Kelihatan? Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Bro. Oke ya, saya tunjukkan gini aja deh. Oke, teman-teman, saya cuma ingin tunjukkan sesimpel ini aja deh. Ini akun trading saya. Jadi kalau misalnya mau ditotal nih, ya, ini kalau mau ditotal ini semua ya, di sini ada 2 Supreme. Oke. 2 Supreme itu yang paket paling besar, yang robot 1000, yang robot 10.000, ya. Depo 50.000. Nah, ini namanya Supreme nih. Ya. Ini saya ada 2 Supreme di sini. Di sini saya ada 3,22 bagi 20, 3,4. Anggap aja 3 Supreme lah, udah 3 Supreme, ya. Di sini saya ada 5 Supreme. Total ada berapa ini, Pak? 2 tambah 3, 3 udah 10 ya. 10 Supreme ya. Ya. Sudah saya close. Oke. Total ada 10 Supreme. Lalu selanjutnya yang ini, ya, ini saya cetak layar lagi. Yang ini saya ada 2 Supreme. Yang ini saya punya
35 berarti 7 Supreme. Ini saya punya 1 Supreme. Berarti total berapa Supreme? 10 lagi ya, 10 Supreme ya. 20. Sebelumnya tadi ada berapa Supreme yang tadi? 10. 10 ya. Total 20. Total berarti 20 Supreme, benar ya? Ini kalau total equity kurang lebih sekitar 18 miliar lah, termasuk sama robot ya. Iya. Jadi saya pribadi, Bapak Ibu, saya ikutin total itu 18 miliar. Oke. Nah, posisi saya sekarang itu adalah saya tidak ada kewajiban untuk menjual sebenarnya. Dalam artian Bapak Ibu ikut nggak ikut, saya sih tetap dapat duit. Tapi di sini Bapak Ibu, saya ingin tunjukkan, saya memulai menggunakan robot ini bukan dari modal 18 miliar, enggak. Karena kalau saya modal saya 18 miliar dari awal, saya nggak akan jualan. Saya lebih baik menikmati hasil aja. Selesai udah. Saya nggak akan bikin presentasi seperti ini juga. Tapi modal awal yang saya keluarkan di awal, itu sebenarnya hanya 9 juta rupiah. Ini saya buka aja. Ini modal awal saya, teman-teman. Modal awal. Ya. Dari 9 juta, itu bisa jadi 18 miliar di satu akun. Satu hari profit Bapak Ibu, itu saya udah terima kurang lebih sekitar 130 juta per hari. Jadi dalam waktu 1 hari profit, itu saya udah masuk kantong itu 130 juta rupiah. Tinggal saya pakai, maksudnya tinggal saya withdraw, udah tinggal saya terima, udah saya tinggal nikmati. Sesimpel itu sebenarnya bisnisnya. Nah, gimana ceritanya kok bisa 9 juta jadi 18 miliar? Itu semua akan dibuka di acara BOP Bapak Ibu. Tetapi saran saya kepada Bapak Ibu, ya, pada waktu awal saya memutuskan untuk bergabung pun, saya itu juga nggak ngerti apa-apa. Saya bukan trader, ya, saya juga bukan orang yang hebat bisa ngerti baca grafik ini, saya enggak. Bahkan nol putul kalau orang bilang. Tetapi saya itu memulai hanya dengan prinsip coba aja dulu. Udah. Sesimpel ini. Jadi karena yang ngajak saya waktu menunjukkan profit yang dia dapatkan, akhirnya saya memutuskan ya udah deh, saya coba aja dulu. Berhubung karena saya punya mental coba aja dulu, saya bergabung dulu. Semua pertanyaan saya terjawab ketika saya sudah mencoba, ya, bagaimana cara withdraw-nya, manajemennya seperti apa, kalau risikonya seperti bagaimana, nanti kalau misalnya ada bug bagaimana, itu baru ketahuan semuanya, terjawab semuanya ketika saya memutuskan untuk coba aja dulu. Dari coba aja dulu, pertanyaan saya terjawab semuanya, hingga akhirnya saya bisa memiliki akun 18 miliar. Ya, nah di sini. Jadi kalau sebagai penutup, saran saya pada teman-teman, saya lihat sebenarnya pertanyaan hari ini kan luar biasa banyak ya. Nih saya tunjukkan aja berapa banyak nih pertanyaan hari ini. Hampir 100 lebih bro. Hampir 100 ya nih. Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, segini banyak nih pertanyaan. Saya bukannya nggak mau jawab. Sebenarnya pertanyaan sih oke. Ini mah pertanyaan-pertanyaan sederhana lah, ya kan? Penjelasan tentang ada perbedaan negara robot dan sebagainya. Bayangin. Banyak sekali pertanyaan. Oke, total member tadi berapa? Sempat peak-nya berapa tadi? Total ada member, tadi bro. 940 sekian bro. Tapi tadi saya sempat lihat 980 tadi. Iya, 980 hampir 1000. Hampir 1000 ya, bayangin teman-teman. Oke, nah saya ngerti, pasti ada rasa ragu. Yang namanya orang itu awal pasti rasa ragu, itu normal. Tetapi untuk bisa menjawab keraguan tersebut adalah dengan mencoba saja dulu. Dengan teman-teman coba aja dulu, artinya teman-teman sudah melangkah, satu langkah untuk bisa menjawab semua pertanyaan tersebut. Andai katanya jelek-jeleknya, katakanlah setelah coba aja dulu, waduh nggak cocok. Boleh nggak modalnya ditarik? Boleh. Boleh, nggak ada masalah. Simpel itu. Oke? Nah, itu aja sekian dari saya teman-teman. Sebagai penutup, saya mau cuma mengucapkan coba aja dulu. Sekarang acara saya kembalikan kepada MC Pak Reyes. Terima kasih luar biasa sekali Bro Reza Paten. Oke, saya ingat jadi quotes yang ini nih Bro Reza. The future is depend on what you do today dari Mahatma Gandhi. Jadi masa depan itu tergantung apa yang kita lakukan hari ini ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kami mengingatkan manfaatkan era digital dan menjadi bagian di dunia digital. Dengan hashtag tadi yang Bro Reza bilang, coba aja dulu, tidak ada kata terlambat dan dimulai dari hari ini. Dan bagian dari dunia digital sekali lagi. Sebagai penutup, saya bikin pantun lagi. Burung jelak, burung pipit. Buah belimbing, buah duren. Walau profit banyak atau dikit, yang penting bisa konsisten. Bersama Robot Trading, ternak duit, panen profit. Saya Rais Anom, terima kasih dan selamat malam buat kita semua. Sampai jumpa di persembahan Rob berikutnya. Selamat malam.